Longsor dari atas bukit menerjang kampung sawah desa Cipangaratan, Cikajang, Kabupaten Garut Senin pagi. Warga pun panik dan ketakutan. Longsor terjadi usai hujan lebat menimpa satu unit bangunan penggilingan padi milik warga. Mengantisipasi longsoran susulan, petugas mengamankan lokasi. Warga pun diimbau untuk mengungsi sementara waktu. Sementara di kawasan Rancakalong, Sumedang, Jawa Barat, longsor menutup badan jalan hingga tak bisa dilalui kendaraan. Sejumlah warga nekat menerobos dengan berjalan kaki. Longsor berasal dari tebing setinggi 10 meter akibat tak kuat menahan debit air yang tinggi akibat curah hujan. Petugas BPBD mencatat ada 10 titik longsor di sepanjang jalan Sumedang-Subang. Berarti ini total ya nggak bisa dilalui ya? Total, tidak bisa dilalui karena ini medannya sangat berbahaya. Bukan hanya motor, mobil, pejalan kaki pun sudah tidak bisa. Hingga saat ini jalan kedua arah belum bisa dilalui kendaraan. Petugas akan mengerahkan alat berat ke lokasi sejak Senin pagi. Dari Garut dan Sumedang, Jawa Barat, Ii Solihin dan Eben Haifa, iNews melaporkan. Tanggul Sungai Jeragung jebol, banjir bandang menerjang Grobogan, Jawa Tengah, lalu lintas lumpuh. Perampokan toko emas saat siang hari, pelaku lepas 4 kali tembakan. Hanya gara-gara kotoran kucing, seorang anak di Tegal, Jawa Tengah tega mempidanakan ayah kandungnya. Halo pemirsa, Ketua KPU Hashim Asyari terbukti melanggar kode etik terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Saya Syafaati Suryo, inilah seputar iNews Siang selengkapnya. Pemirsa, gudang toko online berlantai 2 di Malang, Jawa Timur ludes terbakar Selasa dini hari tadi. Besarnya kobaran api menghabiskan seluruh isi gudang. Kebakaran menghanguskan gudang toko online Shopee di Jalan Legend S. Parman, Kota Malang, Jawa Timur. Banyaknya barang-barang yang mudah terbakar tersimpan di dalam gudang membuat api dengan cepat membesar dan menghanguskan seluruh isi gudang. Api pertama kali terlihat di lantai 2 gudang sekitar pukul 11.30 malam oleh penjaga gudang. Sejumlah warga di sekitar lokasi langsung berupaya memadamkan kebakaran agar tidak meluas dan menjalar ke permukiman warga. 8 mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan kebakaran. Tadi kita mendapat informasi kalau memang ada kebakaran sudah besar tadi. Kemungkinan kalau lihat di atas tadi ya, itu kayaknya ada, mungkin loh ya tapi korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena kebakaran terjadi di luar jam operasional gudang. Akibat kebakaran, kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Perampokan toko emas di Pontianak, Kalimantan Barat saat siang bolong begitu mengejutkan. 2 perampok melepaskan 4 kali tembakan. Pemilik toko emas di Pontianak, Kalimantan Barat ini berteriak histeris saat 2 kawanan perampok bersenjata airsoft gun masuk ke tokonya di Jalan Hussein Hamzah, Pontianak, Kalimantan Barat. Salah satu perampok meletuskan senjatanya, sementara rekannya menutup pintu teralis toko. Pemilik toko yang ketakutan berusaha menyelamatkan diri melalui pintu belakang sambil berteriak minta tolong. Mendengar korban berteriak, kedua kawanan ini kabur takut warga datang ke lokasi. Kedua pelaku tak berhasil membawa kabur emas perhiasan yang ada di toko tersebut. Data yang kami duga adalah dari airgun
dan segera menerobos memasuki pintu dari dalam toko. Kemudian karena pintu dari dalam toko tersebut terkunci, sehingga si pelaku gagal untuk melakukan pencurian ataupun curas terhadap toko emas tersebut. Polisi memburu 2 pelaku percobaan perampokan itu dan memeriksa tempat kejadian perkara. 3 peluru airsoft gun atau gotri yang sempat ditembakkan pelaku diamankan. Polisi juga menyita rekaman CCTV di lokasi. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI pagi tadi kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR. Pendemo menuntut DPR segera mengesahkan revisi Undang-Undang Desa. Ribuan perangkat desa se-Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI berunjuk rasa di depan gedung DPR. Pengunjuk rasa menuntut DPR segera mengesahkan revisi Undang-Undang Desa yang telah lama disuarakan. Meski telah berulang kali berunjuk rasa, namun realisasinya belum ada titik terang. Sebelumnya, ribuan perangkat desa menggelar aksi yang sempat diwarnai kericuhan dan tutup jalan tol. Akibat unjuk rasa ini, ruas jalan di depan gedung DPR ditutup sementara dan tidak bisa dilalui kendaraan. Kami mewakili atas nama Kepala Desa Indonesia yang hadir di sini, walaupun tidak seluruhnya, tetapi kami yakin ini ada presentasi dari seluruh kepala desa yang ada di Indonesia menuntut untuk disahkannya revisi undang-undang yang memang menjadi tuntutan menjadi warga kita, yaitu yang ada di Desa Sambiroto. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini aksi ribuan perangkat desa APDESI, kita bergabung dengan Stephen Patinama yang berada di depan gedung DPR. Selamat siang Stephen, silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Safa dan juga pemirsa. Dapat saya sampaikan bahwa benar pada Rabu pagi tadi sekitar ribuan perangkat desa yang tergabung dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia bersama kelompok kepala desa lainnya dari seluruh Indonesia kembali untuk sekian kalinya menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI untuk menuntut permintaan mereka yang sekian lama dituntut, yaitu revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang pada hari ini mereka inginkan untuk segera disahkan bertepatan dengan dilangsungkannya rapat paripurna yang akan dilakukan oleh pimpinan DPR RI beserta anggota-anggota DPR RI pada hari ini. Untuk ribuan massa tadi mengunjuk rasa mulai sekitar pukul 8 pagi dengan orasi-orasinya, yaitu ingin segeranya disahkannya permintaan mereka, yaitu revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang antara lain berisi tuntutan mereka yaitu terkait anggaran desa yang ingin untuk ditingkatkan, lalu ada juga perubahan masa jabatan bagi kepala desa. Untuk aksi massa sendiri saat ini perlahan-lahan sudah berakhir karena dari keterangan Ketua Umum APDESI tadi menyampaikan bahwa tuntutan dari massa yang telah sekian lama disampaikan telah disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga Badan Legislatif dan hanya tinggal menunggu pengesahan yang akan dilakukan dalam rapat paripurna nanti siang ini. Antara lain yang disahkan adalah masa jabatan kepala desa yang dari 9 tahun tuntutan masa diberikan sepanjang 8 tahun untuk 1 periode dengan maksimal 2 periode masa jabatan bagi kepala desa. Dan untuk anggaran sendiri telah disahkan bahwa pengelolaan anggaran desa 70%-nya dikelola oleh desa dan 30% oleh pemerintahan pusat. Demikian Safa yang dapat saya sampaikan. Ya, terima kasih Stephen Patinama langsung dari depan gedung DPR RI dan selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain pemirsa, tanggul Sungai Jeragung jebol, banjir bandang menerjang sejumlah desa di Grobogan, Jawa Tengah. Sejumlah ruas jalan terendam banjir setinggi hingga 1 meter, membuat lalu lintas lumpuh. Laporan dari Mbak Ijo, pintu air. Dalam rekaman video amatir, tanggul Sungai Jeragung di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah jebol karena tak kuat menahan debit air. Sungai Jeragung meluap selain akibat hujan deras sejak Senin sore hingga malam, juga karena kiriman air dari hulu Sungai Lusi, Serang, dan Tuntang.
Banjir bandang akibat jebolnya tanggul merendam sejumlah desa. Banjir juga mengenangi sejumlah ruas jalan penghubung membuat aktivitas warga lumpuh. Selain Sungai Jeragung, tanggul Sungai Tuntang juga jebol di 3 titik. Belasan pengendara motor memilih memutar balik karena jalan penghubung ke wilayah Demak tergenang banjir setinggi 1 meter. Polisi mengalihkan kendaraan dari arah Grobogan menuju jalur utara Demak. Sementara dari arah Semarang dialihkan ke jalur Karangawen Demak. Arus lalu lintas ya, kita alihkan yang dari arah Grobogan menuju Semarang, kita alihkan di depan Polsek Godong, kita alihkan ke arah utara menuju Demak. Sebaliknya yang dari Semarang ke Grobogan Purwodadi kita alihkan dari arah Meranggen ke arah kiri jurusan Demak juga. Ribuan rumah di 29 desa tergenang banjir. Kecamatan yang terdampak banjir terparah yakni Kecamatan Kedung Jati. 8 desa di kecamatan ini tergenang banjir. Ada mengungsi atau gimana Ibu? Enggak mengungsi? Enggak Pak, nunggu rumahnya Pak. Ada air mulai deras ini Bu? Iya. Masih tetap bertahan di rumah ini? Iya Pak. Hingga saat ini tim SAR gabungan terus mengevakuasi warga yang terjebak banjir, terutama lansia dan anak-anak. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang merusak rumah warga hingga bahkan merobohkan atap teras IGD Rumah Sakit Widodo, Ngawi, Jawa Timur. Sejumlah pasien dan keluarga panik. Banjir berarus deras ini menerjang akses jalan di Ngawi, Jawa Timur, membuat sejumlah kendaraan yang terparkir terendam banjir. Banjir menerjang setelah hujan deras mengguyur kota Ngawi selama 4 jam, membuat tanggul sungai jebol dan merusak rumah warga Senin malam. Hujannya mengguyur disertai angin kencang bahkan merobohkan atap teras IGD Rumah Sakit Widodo Ngawi, sempat membuat pasien dan keluarga panik. Angin kencang juga menumbangkan pohon di jalur protokol, beruntung tak ada korban dalam kejadian ini. Sampai kepada Sungai Madiun ya. Nah ini tadi karena derasnya aliran air menyebabkan talut yang ada di belakang ini longsor. Nah rumah ini kan sudah mepet dengan talut. Hujan deras yang mengguyur kota Bojonegoro, Jawa Timur Senin malam membuat ratusan rumah di 5 desa 3 kecamatan terendam banjir. Banjir juga diakibatkan luapan sungai dan buruknya sistem drainase. Semalam waktu pertama hujan 2 jam deras itu langsung air naik sampai sekarang, nggak surut belas, naik terus. Kalau di rumah sampai ketinggian berapa Bu kira-kira? Kalau rumah saya kan pas yang blok utara ini pas rendah, jadi ya masuk kamar, masuk ruang tamu sampai kolok ini loh. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua KPU Hashim Asyari terbukti melanggar kode etik terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Deputi Bidang Hukum dan Advokasi TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis, menilai dari putusan DKPP, pendaftaran paslon Prabowo Gibran seharusnya batal secara hukum. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hashim Asyari selaku Tradu 1 Putusan sanksi peringatan keras terakhir untuk Ketua KPU Hashim Asyari dibacakan Ketua DKPP Hedi Lugito. Sementara 6 anggota KPU lainnya August Melas, Idam Holik, Yulianto Sudrajat, M. Afifuddin, Parsadan Harahap, dan Betty Epsilon dijatuhi sanksi peringatan keras. Terdapat 4 aduan yang memperkarakan pendaftaran Gibran ke KPU sebagai Cawapres Oktober 2023. Para pengadu menilai KPU seharusnya mengubah PKPU terlebih dulu terkait syarat usia Capres-Cawapres usai keluarnya putusan MK. Namun Ketua KPU Hashim Asyari menolak berkomentar terkait putusan DKPP tersebut. Jadi apapun putusannya ya sebagai pihak teradu kami
tidak akan komentar terhadap putusan tersebut karena semua komentar, catatan, argumentasi sudah kami sampaikan pada saat di dalam persidangan. Deputi Bidang Hukum dan Advokasi TPN Ganjar Mahfud Todung Mulya Lubis menilai dari putusan DKPP, pendaftaran paslon Prabowo Gibran seharusnya batal secara hukum. Seharusnya putusan pendaftaran Prabowo dan Gibran itu dinyatakan dapat dibatalkan, ya, tidak batal demi hukum. Nah, dapat dibatalkan itu artinya ya ada proses hukum yang lain yang mesti dilakukan. Ya, karena dalam hukum itu ada yang disebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dan menurut saya ini dapat dibatalkan. Ya. Namun Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran menilai perkara ini tak tersangkut pada paslon Prabowo Gibran karena bukan terlapor. Bahwa putusan DKPP ini tidak ada kaitannya secara hukum dengan legal standing paslon Prabowo Gibran. Karena paslon Prabowo Gibran bukanlah terlapor, bukan juga turut terlapor dalam perkara ini. Dan putusan DKPP ini ya tidak menyebut pendaftaran Prabowo Gibran menjadi. Sebelumnya putusan MK yang meloloskan Gibran berdampak pada syarat calon peserta pemilihan presiden sehingga seharusnya KPU segera mengubah peraturan KPU sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemilu dan Pilpres 2024. Namun para teradu baru mengajukan konsultasi pada DPR 23 Oktober 2023 atau 7 hari setelah putusan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Keputusan DKPP yang menyatakan bahwa KPU melanggar kode etik mengejutkan semua pihak. Demokrasi harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, mengingat dugaan pelanggaran etik kini juga dilakukan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Saya juga membaca tadi agak terkejut juga kita melihat DKPP terkena, ada keputusan yang menyampaikan bahwa dia melanggar etika. Saya belum tahu apa kemudian hukuman yang diberikan pada soal etika ini. Maka mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita semua. Maka dalam closing statement saya tadi malam, ya demokrasi mesti dilaksanakan dengan baik-baik. Ya. Tidak boleh ada yang mengangkangi demokrasi, prosesnya berjalan dengan baik. Dan lihatlah, kalau MK-nya juga kena problem etika, terus kemudian KPU-nya kena etika, apa yang kemudian bisa kita banggakan pada rakyat dari proses pemilu ini? Nah, itu putusan di KPP ya, menurut saya itu satu peringatan yang kesekian kalinya kepada KPU. KPU ini memang banyak masalah sejak awal dan dalam proses-proses gitu. Kalau terjadi baru orang berteriak baru diperbaiki, orang berteriak baru diperbaiki. Menurut saya ini KPU yang sekarang memang layak mendapat teguran. Ini catatan hitam yang saya kira menjadi keprihatinan nasional. Semoga ada langkah-langkah yang membuat kita sebagai bangsa percaya diri dan bangga bahwa bangsa ini mengedepankan etika. Ya, yang penting etika, bukan soal legalnya. Bagi saya etika itu menjadi penting, harus terus dijunjung tinggi. Ada kejanggalan polisi membongkar makam anak artis Thamara Tiasmara di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan untuk proses autopsi. Seputar iNews Siang akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, ada kejanggalan polisi membongkar makam anak artis Thamara Tiasmara di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan untuk proses autopsi. Bocah 6 tahun ini ditemukan tewas tenggelam di kolam renang, padahal korban murid sekolah renang dan pandai berenang. Polisi membongkar makam Dante anak artis Thamara Samara di tempat pemakaman umum Jeruk Purut, Jakarta Selatan untuk proses otopsi.
Ini dilakukan setelah Polda Metro Jaya meminta keterangan Samara serta supirnya terkait kematian anak Tamara yang tenggelam di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Kepada polisi, Tamara menyerahkan barang bukti kepada penyidik dan bersedia anaknya diotopsi untuk memastikan penyebab kematiannya. Ini tadi juga sama yang pertama kita ke sini ya kan? Pertama kali hari datang ke Kamis sini. tanggal 1 Februari. Sudah menyetujui. Sudah menyetujui otopsi dan surat otopsi itu dibuat bersama. Jadi surat itu ditulis tangan sama Angger dan ditandatangani oleh saya juga. Jadi bukannya dari sayanya sendiri yang menolak. Jadi pihak Angger juga dari awal menolak otopsi. Sebelumnya bocah 6 tahun Dante meninggal dunia akibat tenggelam saat berenang di kawasan Pondok Kelapa. Keluarga korban melaporkan ke polisi karena menilai ada kejanggalan lantaran korban merupakan murid sekolah renang dan pandai berenang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan guru besar dan dosen Institut Teknologi Bandung atau ITB melakukan deklarasi untuk membangun demokrasi yang berkualitas. Deklarasi mencegah kemunduran demokrasi ini juga dilakukan sejumlah kampus. Puluhan guru dan dosen peduli demokrasi ITB Bandung melakukan deklarasi akademik menanggapi kondisi bangsa saat ini. Peserta deklarasi meminta pemimpin negara menguatkan kembali demokrasi, mendukung pilpres yang jujur, adil dan damai, serta menjunjung hak asasi setiap pemilih. Para deklarator juga meminta pemimpin negara menjadi teladan dalam menegakkan aturan hukum dan etika publik demi membangun demokrasi yang berkualitas, serta meminta pemerintah bersikap netral dalam pemilu 2024 agar tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Untuk membuat deklarasi ini karena proses pencurangan atau proses pemilu yang tidak berkeadaban itu semakin menunjukkan tanda-tanda yang lebih parah. Itu yang mendorong kita untuk membuat deklarasi ini. Berfungsi untuk mengawal. Tapi ketika negara sudah mengatakan keberpihakannya, sudah menunjukkan sikap tidak netralnya, itu yang membuat kita itu menjadi prihatin. Sivitas Akademika Universitas Pendidikan Bandung juga menyuarakan keprihatinan terhadap kondisi bangsa saat ini. Lewat petisi Bumi Siliwangi, Forum Sivitas Akademika UPI menyatakan rentetan tindakan pengabaian etika, moral, dan nilai-nilai Pancasila serta pelanggaran norma konstitusi yang ditampilkan oleh sejumlah pejabat publik. Seruan moral juga disuarakan oleh Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mendesak Presiden Jokowi agar menjadi teladan etik bagi aparat di bawahnya dalam menjaga netralitas. UIN Sunan Kalijaga juga meminta lembaga penyelenggara pemilu bekerja profesional dan imparsial. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, safari politik Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD di Sleman, Yogyakarta diisi diskusi publik. Acara diskusi Tabrak Mahfud di warung kopi di Sleman, Yogyakarta diikuti ratusan peserta mulai dari kalangan buruh, mahasiswa hingga masyarakat umum. Dalam diskusi, Mahfud menjawab berbagai pertanyaan seputar hukum, isu politik hingga aspirasi penyandang disabilitas. Mahfud juga memberikan tanggapan terhadap petisi sejumlah kampus yang mengkritisi mundurnya demokrasi jelang pemilu 2024. Mahfud juga menyampaikan ada oknum yang mencoba membungkam gerakan moral yang mereka suarakan. Lalu dikangkangi demi nafsu kekuasaan, Prof. Pemirsa, jelang Tahun Baru Imlek 2575, kawasan Petak 9 Glodok, Jakarta Barat semakin ramai pembeli mencari pernak-pernik Imlek. Omset pedagang pun naik 50%. Pemirsa, menyambut perayaan Imlek 2575 yang memasuki tahun naga kayu, tentunya sudah banyak pedagang yang mulai menjual berbagai aksesoris ataupun pernak-pernik untuk merayakan Imlek bagi masyarakat Tionghoa. Salah satu tempat yang bisa dipilih untuk membeli pernak-pernik yakni di Petak 9. Sebagai informasi, pemirsa, pasar Petak 9 ini dibuka mulai pukul 7 pagi hingga 11 malam waktu Indonesia Barat. Kami tadi
juga sempat berbincang dengan para pedagang. Mereka menuturkan bahwa biasanya kawasan ini ramai sejak siang hingga sore hari. Apalagi saat akhir pekan banyak sekali masyarakat yang berkunjung untuk membeli pernak-pernik Imlek. Sehingga para pedagang ini juga mengalami kenaikan omset mencapai 50% dari hari-hari biasanya. Dan pemirsa, menariknya harga yang ada di kawasan Petak 9 ini bisa ditawar, sehingga ini juga bisa menjadi alternatif bagi masyarakat selain banyak pilihan. Jadi bagi Anda pemirsa yang belum memiliki aksesoris untuk melengkapi perayaan Imlek, Anda bisa langsung datang ke kawasan Petak 9 yang ada di Glodok, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Giselia Nurrahma, Rama Romadona, Guntur Zulkarnadi, iNews melaporkan. Hanya gara-gara kotoran kucing, seorang anak di Tegal, Jawa Tengah tega mempidanakan ayah kandungnya. Seputar iNews Siang akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami di Seputar iNews Siang. Pemirsa, gara-gara cekcok soal kotoran kucing hingga berujung penganiayaan, seorang anak di Tegal, Jawa Tengah tega memidanakan ayahnya yang telah lanjut usia. Upaya mediasi gagal. Zainal Arifin, kakek 73 tahun ini harus menghadapi sidang di Pengadilan Negeri Kota Tegal. Warga Randu Gunting, Kota Tegal ini dipidanakan oleh anak kandungnya dengan tuduhan penganiayaan. Penganiayaan berawal cekcok soal kotoran kucing antara Zainal dengan anaknya. Sang anak beralasan memidanakan ayah kandungnya karena ayahnya berulang kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Pemirsa, tak hanya bertujuan mensosialisasikan visi dan misi, momen kampanye pemilu juga digunakan para caleg untuk menyalurkan bantuan bagi masyarakat. Salah satunya dengan menggelar bazar sembako murah dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga yang membutuhkan. Lantunan musik marawis menyambut kedatangan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo di kawasan Lagoa, Koja, Jakarta Utara. Kedatangan HT dan Liliana untuk meninjau langsung pelaksanaan bazar minyak goreng murah dan pengecekan kesehatan gratis yang diinisiasi para caleg Partai Perindo agar tepat sasaran. Tapi kali ini saya lihat sambutannya sangat luar biasa dari masyarakat di sini. Dan lebih luar biasa lagi bahwa tokoh masyarakat berkenan juga hadir untuk menyaksikan acara ini, dan bahkan tadi juga pimpinan MUI di sini juga berkenan untuk menerima jaket Partai Perindo. Kami sangat-sangat prihatin kalau kesehatan itu terganggu ya. Jadi dengan adanya pemeriksaan kesehatan gratis itu kami mendukung mereka untuk menjaga kesehatan mereka, terutama di masa pemilu ini. Sebanyak 1.500 paket minyak goreng murah seharga Rp5.000 disiapkan untuk warga yang membutuhkan. Kedepannya mungkin bisa lebih ini lagi ngebantu buat yang rakyat kecil, kayak buat pedagang UMKM-nya bisa lebih luas lagi ngejangkaunya. Kita merupakan satu tim, dengan masyarakat adalah tim. Kita tim pasti bisa untuk mensejahterakan masyarakat. Tentunya kita saling bergandengan tangan. Dalam kegiatan ini, Liliana Tanu Sudibyo yang juga merupakan caleg DPR RI Dapil 2 DKI Jakarta juga melakukan sosialisasi cara pencoblosan suara dan mengajak warga untuk tidak golput di pemilu 2024. Dari Jakarta, Elsa Casey, Wildan Auliasah, iNews melaporkan. Pemirsa, perayaan Tahun Baru Imlek digelar di Golden City Mall, Surabaya, Jawa Timur. Tokoh muda kreatif Angela Tanu Sudibyo hadir bersama Alam Ganjar dan sejumlah tokoh nasional. Tokoh muda kreatif Angela Tanu Sudibyo hadiri perayaan Tahun Baru Imlek 2024 di Golden City Mall, Surabaya bersama Alam Ganjar dan Komjen Pol Purnawirawan Luki Hermawan selaku Deputi Kinetik Teritorial TPN Ganjar Pranowo. Angela Tanu Sudibyo yang juga Wamen Parekraf ini bersyukur bisa merasakan kebahagiaan dalam perayaan Tahun Baru Imlek bersama warga Surabaya.
Imlek ini simbolnya adalah naga kayu. Saya melihat ini sebagai simbol dari kemakmuran dan juga kejayaan dan keberlanjutan. Dalam momentum Imlek ini kita ambil ini menjadi momen untuk kita semua bersatu. Kita bersyukur atas adanya pemimpin-pemimpin yang masih secara konsisten selalu merajut keberagaman Indonesia. Dalam momen Imlek tersebut, Angela Tanusudibio berpesan kepada masyarakat untuk terus menjaga keberagaman serta menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia untuk tumbuh menjadi bangsa yang besar. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Raja Inggris King Charles III didiagnosa menderita kanker. Pihak Istana Buckingham mengumumkan Charles tengah menjalani pengobatan. Dan berita ini sekaligus menutup jumpa kita siang ini. Saya Syafaati Suryo bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.